Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Berbeda dengan Aceh, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sampai 3 bulan. Itu ada para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin hadirat beserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar Radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang ikut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di antaranya adalah keimanan, keislaman dan ketaatan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan. Seperti yang barusan saja kita kerjakan adalah salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amal ibadah, amal saleh kita terus bertambah dari hari ke hari, dan hal-hal yang membuat Allah marah kepada kita mudah-mudahan berkurang dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam ini dengan segala cara sehingga Islam itu berhasil muncul di muka bumi ini dan sampai ke Aceh, dan Aceh sudah pernah gemilang ketika kerajaan Aceh melakukan atau mempraktekkan syariat Islam secara kafah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di bulan Maulid atau bulan Maulud. Beda acara Maulid di Aceh dengan acara Maulid yang ada di tempat lain. Katakan yang ada di Jakarta misalnya, itu diperingati hanya 1 malam, ataupun ada diikuti di kantor-kantor yang lain, itu berapa hari saja. Kata mereka yang pernah ke Saudi Arabia, bahkan yang diperingati itu di khutbah-khutbah. Kalau di Mesir, kata mereka yang sudah pernah hidup di Mesir, itu pun diperingati pada malam-malam tertentu saja. Berbeda dengan Aceh.
memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sampai 3 bulan. Itu ada para jemaah memberi tanda 3 bulan. Dan dalam 3 bulan itu bukan ceramah saja, ada yang berupa hidangan makanan. Kalau kita pergi ke satu rumah di suatu kampung dan kita banyak berkenalan dengan orang-orang kampung itu, kita keluar atau kita turun dari rumah itu, dilihat oleh teman kita, dipersilakan naik lagi ke rumahnya. Turun dari rumah itu atau keluar dari rumah itu, diminta lagi untuk pergi ke rumah yang lain. Jadi mungkin kita makan satu hari bukan 3 kali, mungkin 5 kali atau 6 kali. Makanannya enak karena sudah disiapkan beberapa bulan sebelumnya. Seekor ayam sudah dipelihara dengan baik, dan kalau diminta oleh anaknya untuk disembelih, tidak, yang mananya untuk mulut, dan anak pun sadar tidak minta untuk kedua kali agar ayam itu disembelih. Hanya kalau terus menerus 3 bulan kita makan satu hari 6 kali, mungkin badan kita bertambah gemuk dan mulailah datang penyakit. Jadi kita harus hati-hati. Orang bisa saja mempersilakan kita untuk makan, kita makan sedikit di sana sedikit sehingga tidak berbahaya untuk tubuh kita. Tapi kalau kita makan seenaknya, lebih-lebih kenapa ya ada bayi. Sebab kalau kita bayar, ini kolesterol, ini kencing manis, ini. Tapi kalau orang yang bayar, itu kolesterol tidak ada, kencing manis tidak ada. Yang penting makan dulu. Nanti masalah kencing manis itu kemudian, beberapa bulan kemudian baru diperiksa, oh kamlai. Jadi rahmat Allah itu perlu kita atur sesuai dengan kebutuhan kita agar kita tidak kena penyakit tertentu. Sebab mengobati penyakit lebih susah dari mencari makanan yang telah kita rasakan tersebut. Hadirin hadirat berbahagia, yang penting saya kira kita ingin bertanya kepada para ulama, tengku-tengku danyo, untuk ceritakan kepada kita bagaimana kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan di rumah tangganya, bagaimana kehidupan bersama para sahabatnya, bagaimana Rasulullah berkomunikasi dengan orang yang tidak seagama dengannya. Contoh, Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, di situ ada orang Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nazir, dan satu lagi saya lupa namanya, Bani Quraidah. Jadi bagaimana Rasulullah berteman atau hidup bersama mereka? Apakah ada kehidupan yang penuh caci maki? Padahal Yahudi itu melempar sesuatu kepada baginda Rasulullah. Apakah Rasulullah juga melempar mereka? Tidak. Jadi Rasulullah waktu pergi, waktu pagi, waktu subuh, Yahudi itu sudah menunggu, dia melempar sesuatu ke badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 hari, 2 hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu saja kerja Yahudi itu. Seperti tidak ada kerja yang lain. 1 hari Rasulullah pergi ke masjid, tidak ada orang yang melemparnya. Sesampai di masjid,
ditanyakan kepada orang Islam yang hidup dekat dengan rumah Yahudi itu, kenapa hari ini Yahudi itu tidak bangun, tidak melempar saya? Katanya dia sedang sakit. Rasulullah tidak lama kemudian datang ke rumah orang Yahudi itu mengunjungi orang sakit. Begitulah keadaan baginda Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah mengumpulkan orang Quraisy di suatu tempat. Di situ ada Abu Lahab. Di situ ada orang-orang yang benar dari Quraisy. Rasulullah naik ke bukit dan mengatakan, wahai saudara-saudaraku, seandainya aku ceritakan kepadamu bahwa di sana ada orang, ada segerombongan orang, sebanyak orang yang ingin menyerang kamu, apakah kalian percaya? Mereka tanpa pikir semuanya mengatakan, ya, kami percaya kepada Muhammad, karena Muhammad itu tidak pernah dusta. Jadi kita pengikut Nabi Muhammad, yang paling baik kita ikuti hana pendepeng, hana pendek ilmu, hana pendek apa? Ya ilmu Nabi cukup le. Kita tidak perlu. Yang penting apa yang kita tiru, tidak pernah kita menipu. Sehingga kalau kita yang mengatakannya, kalau seseorang mengatakannya, ilun menyebabkan begah kalau pedih. Tapi ada orang yang pintar sekali, suka menipu. Sekali dia menipu, dua kali dia menipu, tiga kali dia menipu, sudah dicap. Itu penipu. Ilun menyebabkan begah, ada betul kau pedih. Hal pedih itu dia. Bahkan lihat kita mengerti. Lihat sulit. Nah, begitulah. Jadi kita pada malam ini, sebelum kita memperingati Maulid, mari kita ikuti akhlak baginda Rasulullah SAW. Yang paling mudah yaitu kita tidak menipu ketika bercerita. Sebab kalau cerita kita, kalau sudah kita cerita lagi pehen si belangongnya ada, ini maaf, ini ada orang yang bukan dari Aceh, ada daging dan ada buah panah nangka. Itu biasanya nangka lebih banyak daripada daging. Kalau cerita kita lebih banyak dusta daripada yang sebenarnya. Yang kita tambah itu jauh lebih banyak daripada yang sebenarnya. Itu kita buang sekarang. Kalau kita yang cerita, si A yang cerita, itu saya 100% percaya, karena tidak pernah ditambah-tambah dan tidak pernah dikurangi. Itulah salah satu akhlak baginda Rasulullah SAW yang perlu kita hidupkan di rumah tangga kita, dan kita hidupkan dalam keluarga kita, kita hidupkan di kampung di mana kita tinggal. Kalau kita cerita seadanya, tidak kita tambah dan tidak kita kurangi. Saya kira itu mudah sekali. Dan bunuh ya, bapak pergi ke mana tadi? Pergi ke Penayung. Beli apa? Beli gula 1 kilo. Selesai. Memang itu yang dibeli. Jangan dibilang kemana tadi? Ke Penayung. Beli apa? Beli gula 1 kilo, beli daging 2 kilo,
beli ayam 3 ekor, padahal yang dibeli hanya gula saja. Itu semuanya tambahan yang membuat kita hebat didengar oleh orang lain. Hebat sekali orang itu, banyak belanja hari ini. Dah berapa kira-kira uangnya yang keluar? Kalau satu hari keluar 1 juta, berarti dia harus ada uang 30 hari, 30 kali 1 juta, 30 juta. Nah, gitu kira-kira. Padahal gajinya hanya 10 juta atau 5 juta. Dari mana yang lain? Kita tidak tahu. Itu terserah pada dia. Hadirin hadirat berbahagia, sambil kita duduk beriktikaf, siapa saja yang duduk beriktikaf di masjid, baik Masjid Raya Baitur Rahman atau masjid-masjid yang lain, sambil kita duduk menunggu tibanya waktu Isya, tidak salah kiranya kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim. Kita pahami sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Kalau tidak tahu lagi, kita cari guru kita, ulama kita tanya, ini bagaimana? Ini bagaimana? Jangan segan-segan kita bertanya. Karena para guru kita, para ulama kita, para cendekiawan kita, waktu kita tanya, tidak dibilang, ini kalau saya jawab, nanti kamu harus bayar 1 juta. Tidak, dia langsung menjawab. Dan jawaban itu berguna dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, para pendengar yang dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ingin saya bacakan pada malam ini sudah dihafal oleh banyak orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ayat 78 dari surat Al-Isra. Allah memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirikanlah salat ketika matahari tergelincir menuju gelap. Jam 12, sekarang 38 menit kalau tidak salah saya, hari ini waktu zuhur, sampai ghasaqil lail, tengah malam. Begitu matahari tergelincir, dan orang ahli ilmu falak, bukan seperti saya tidak ngerti ilmu falak, katanya begitu tergelincir hari ini 12:38 menit masuk waktu zuhur. Muazzin biasanya sudah mengumandangkan azan. Sesudah itu hingga gelap malam, waktu zuhur, sesudah zuhur, waktu asar, sesudah asar, waktu maghrib, sesudah maghrib, waktu isya. Jadi sekali ayat yang pendek ini mengatakan, dirikanlah salat 4 waktu: zuhur, asar, maghrib, dan isya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Itu perintah Allah. Bagaimana kita dirikan salat? Harus kita tahu hadis. Bagaimana hadis? Nabi salat di Masjid Nabawi
dikumpulkan oleh para ulama, ditulis dalam kitab-kitab fikih. Kita tidak bisa baca kitab fikih karena tulisannya tulisan Arab. Kita belajar pada ulama, ulama mengatakan begini, begini, begini. Jadi ilmu itu tidak datang langsung kepada kita, harus melalui para ulama, cendekia muslim, orang-orang pintar yang lain yang mengajarkan kita bagaimana cara kita beribadah. Di antaranya salat. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sudah 4 waktu salat. Berapa rakaat? Itu hadis yang mengatakan. Kalau zuhur 4 rakaat. Kalau asar 4 rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat. Kalau isya 4 rakaat. Jadi 4, 3, 4. Yang ganjil hanya 1, yaitu maghrib. Yang lain rakaat solat itu genap. Zuhur 4 genap, asar 4 genap, isya 4 genap. Yang ganjil maghrib. Siapa yang mengatakan demikian? Allah. Dan siapa yang melaksanakannya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Dari ulama-ulama kita. Dan itu sudah disepakati, ittifaq, ijma' bahwa demikianlah rakaat salat. Tidak boleh hari ini saya kena banyak makan makanan enak, saya mau salat zuhur 5 rakaat. Tidak boleh. Atau saya letih sekali 3 rakaat. Tidak boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Ya, para ulama, bukan kita. Kita ini hanya dengar pelajaran dari para ulama kita. Sudah. Sesudah itu salat 5 waktu. Tinggal wa Qur'anal fajr. Quran fajar. Yaitu kata ulama, Quran fajar itu artinya salat subuh. Jadi salat subuh disebut dengan Quran al-Fajr. Para ulama mengatakan kalau waktu subuh imam membaca ayat setelah Fatihah biasanya lebih panjang dari imam yang baca waktu maghrib. Begitu. Jadi kadang-kadang ada yang terbalik juga. Waktu maghrib kena imamnya itu enak sekali makan tadi, panjang dia baca. Waktu subuh kena dia ngantuk baru bangun, pendek. Itu berbeda. Yang biasanya waktu maghrib pendek ayat yang dibacakan, dan di waktu subuh panjang ayat yang dibaca oleh imam. Apalagi kalau pagi Jumat itu ada surat Sajdah, itu panjang. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Apa yang lain tidak disaksikan? Disaksikan juga. Kenapa disebut salat subuh disaksikan oleh para malaikat? Para ulama memberitahu kepada kita, ada sebuah hadis. Saya tidak hafal hadis itu. Ada saya tulis ini. Bunyi hadisnya adalah yata'aqabu fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari
wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asr. Itu punya hadis. Silih berganti, yata'aqab, silih berganti. Datang malaikat kepadamu, yaitu malaikat malam dan malaikat siang. Rupanya para malaikat itu punya shift. Seperti kita kerja juga, ada yang kerja malam, shiftnya malam, masuk jam 8 malam, keluar jam 8 pagi. Yang satu lagi shiftnya jam 8 pagi masuk, jam 8 sore pulang. Itulah. Jadi para malaikat juga demikian kata hadis ini, yata'aqabu fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asr. Silih berganti datang kepadamu malaikat malam dan malaikat siang, dan mereka berkumpul. Rupanya malaikat siang dan malaikat malam ketemu. Kapan ketemunya? Fi salati subhi, ketika kita salat subuh. Yang satu baru datang, yang satu lagi mau naik kembali ke tempat semula. Jadi itulah silih berganti. Yang satu baru datang, yang satu ingin pulang, tapi ketemu. Kapan? Waktu salat subuh dan waktu salat asar. Waktu salat asar, malaikat yang bertugas malam sudah turun, yang bertugas siang sudah mau pergi. Seperti kita kerja di kantor ada absen, sudah absen, baru yang satu absen masuk, yang satu lagi absen keluar. Ketemu mereka di situ. Ada keterangan qala al-jumhur, para ulama mengatakan anna malaikatal ma'nahu anna malaikatal laili wa malaikatan nahari yajtami'una fi salati subh. Para malaikat yang bertugas di malam hari dan para malaikat yang bertugas di siang hari berkumpul waktu salat subuh khalfal imam. Mereka juga salat mengikuti imam. Tanzilu malaikatun nahar alaihim wa hum fi salatil ghada wa qabla an ta'aruju malaikatul lail fa idza faragha al-imamu min salatihi. Mereka berkumpul di saf, yang malaikat baru datang, yang malaikat mau pergi, berkumpul. Lantas fa idza faragha al-imamu min salatihi, ketika imam selesai melaksanakan salatnya dan jamaah yang lain juga mengikuti imam, arajat malaikatul lail, malaikah yang bertugas di malam hari pulang. Wa makathat malaikatun nahar, dan bertugas malaikat di siang hari. Yang satu naik, yang satu masuk kerja. Summa inna malaikatal laili idza sa'adat qalat. Para jamaah malaikat yang sudah selesai bekerja itu, dia pergi pulang lagi dan berkata. Kapan dia berkata? Ketika dia sudah sampai ke tempat semula. Di mana tempatnya? Saya tidak tahu. Katanya di langit. Di langit keberapa? Saya tidak tahu. Harus tanya lagi pada guru-guru kita. Ya Rabbi, lantas mereka melapor kepada malaikat, kepada
Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhan, inna tarakna ibadaka yusalluna lak. Kami sudah bekerja di malam hari, waktu subuh, selesai pekerjaan dan naik ke langit lagi. Ia mengatakan, wahai Tuhanku, kami tinggalkan hamba-Mu salat menyembah-Mu. Wa taqulu malaikatun nahar, dan para malaikat yang bertugas di siang hari Rabbana ataina ibadak, kami datang ke tempat hamba-Mu sedang salat. Wa hum yusalluna, mereka melaksanakan salat. Fayaqulu Allah Ta'ala lil malaikati, Allah berfirman kepada malaikat siang dan malaikat malam, yang dua-duanya melapor tadi, kami datang melihat mereka sedang salat subuh. Yang satu lagi, kami mau pergi meninggalkan mereka sedang salat subuh. Apa kata firman Allah? Fayaqulullahu ta'ala lil malaikat, Allah berfirman kepada para malaikat, baik malaikat bertugas siang atau tugas malaikat yang bertugas di malam hari. Ishhadu, saksikanlah, anni qad ghafartu lahum, saya, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah kepada para malaikat, sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi kita yang salat subuh berjamaah disaksikan oleh para malaikat dan dilapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilapor, Allah berfirman, anni qad ghafartu lahum, saya sudah ghafartu, sudah menerima ampunan, sudah memaafkan mereka kalau ada kesalahan. Siapa kita tidak ada salah? Ada hebat tak orang? Hebat sekali orang, pasti ada salah. Maka kalau kita salat berjamaah waktu subuh, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan tadi pagi kita salat subuh dan dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa semoga kita menjadi penghuni syurga Jannatul Na'im. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.